Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas. Pada video kali ini kita akan lanjut pembelajaran kita di playlist algoritma dan pemrograman. Kita masuk ke materi sorting atau pengurutan. Jadi sorting ini adalah proses bagaimana kita mengurutkan isi deret data, gitu ya, baik itu angka ataupun teks. Nah, biasanya deret tersebut itu direpresentasikan dalam bentuk array. Kenapa? Karena kemudahan kita melakukan akses data ya. Teman-teman bisa cek lagi video-video sebelum ini penjelasan saya tentang array. Nah, proses pengurutan itu ada yang dari kecil ke besar, gitu ya. Biasanya disebut dengan ascending atau sebaliknya dari besar ke kecil itu biasanya disebut dengan descending. Nah, kita akan masuk ke materi metode pengurutan dengan bubble sort atau pengurutan bubble balon gitu ya. Nah, bubble sort ini adalah metode pengurutan algoritma dengan cara melakukan penukaran data secara terus-menerus ya sampai nanti dipastikan bahwa tidak ada perubahan lagi. Nah, jadi kunci utama poin dari bubble sort ini adalah iterasi ya, proses pengurutan dalam elemen array nantinya. Jadi elemen array itu akan diakses dengan secara iteratif. Lalu kemudian ada proses penukaran. Jadi yang ditukar adalah isi elemen array dengan kondisi tertentu. Nanti tergantung kita mau descending ataupun ascending, itu yang menentukan bagaimana kondisi penukarannya. Nah, di bagian iterasi kita membutuhkan 2 buah komponen iterasi. Iterasi yang pertama adalah iterasi, ini saya kasih nama iterasi A. Ini adalah iterasi mundur sejumlah elemen array dikurangi 1 sampai dengan 0. Jadi, misalkan array-nya ada 5, berarti kita melakukan iterasi dari 4 sampai dengan 1 ya, maksudnya sampai indeks paling akhir gitu ya. Ini 0 itu maksudnya sampai indeks paling akhir gitu ya. Oke, ini saya ganti jadi 1 aja ya, supaya pemahamannya sama. Jadi kita akan melakukan iterasi, sejumlah elemen array dikurangi 1 sampai dengan array paling awal. Misalkan nanti kita punya array jumlahnya 10, maka kita akan iterasi dari 9 sampai dengan 1. Nah, di dalam iterasi yang utama itu ada iterasi lagi, iterasi yang B ya. Jadi kita nanti ada eee, nested loop gitu ya, loop bersarang. Nah, di iterasi yang ke B ini akan melakukan iterasi dari indeks pertama sampai dengan A ya, sejumlah A ini ya. Jadi ini kalau yang A itu menurun dari 9 sampai 1, yang B ini dari awal sampai dengan A. Lalu kemudian ada pertukaran. Pertukaran ini adalah proses menukar jika elemen yang ke B gitu ya. Jadi, B ini maksudnya adalah indeks dari iterasi yang B ini, pencacah dari iterasi yang B ini lebih besar dari B plus 1, maka dilakukan penukaran. Nah, ini proses skema seperti ini lebih besar ini jika memang kita ingin mengurutkan naik ya, ascending dari kecil ke besar. Nanti kalau kita ingin mengurutkan dari besar ke kecil maka ditukar ya, jika lebih kecil baru ditukar. Nah, oke, kita akan coba simulasikan bubble sort di sini. Nah, kita punya data di ini keterangan iterasinya di iterasi yang pertama. A-nya 4 ya. A4 itu kenapa? Karena di sini saya punya array panjangnya 5. Kita akan melakukan iterasi yang utamanya A-nya itu dari 5 min 1, berarti dari 4 ya. Dari 4 lalu kemudian di dalam A itu ada iterasi lagi, yaitu dari 1 sampai dengan A, 1 sampai dengan 4. Nah, di sini berarti kita tandai dulu nih A ini yang atas ini. Jadi ini 1, 2, 3, 4, berarti iterasi akan sampai sini. Lalu yang biru ini menunjukkan B. Nah, pertama B-nya adalah 1 ya. B-nya adalah 1, dilakukan pengecekan 7 dengan 8. Apakah 7 lebih besar dengan 8? Ya. Jika tidak, maka skip, lanjut ke iterasi berikutnya. Nah, di iterasi yang kedua, B yang kedua, kursornya berpindah ya, yang biru ini pindah ke kanan, dilakukan pengecekan apakah 8 lebih besar dari 4. Nah, karena di sini 8 lebih besar dari 4, maka proses tukar. Tukar, ditukar, posisi 4 dan 8 ditukar. 8 jadi pindah ke kanan, 4 jadi pindah ke kiri. Lihat ya di sini.
Lihat ya di sini. Oke, jika sudah tukar maka lanjut ke B yang selanjutnya. Di B yang ketiga, kursor yang biru ini pindah lagi ke kanan. Di sini, nah ini kan hasil akhirnya yang ini ya. Hasil akhir array setelah ditukar itu yang ini. Maka di sini dicek apakah 8 dengan 5 itu lebih besar. Apakah 8 itu lebih besar dengan 5? Jika iya, maka lakukan proses tukar. Ya, ingat ya jika indeks B yang ini, array indeks yang B lebih besar dari B plus 1, maka proses tukar. Nah, di sini karena 8 lebih besar dari 5, maka 8 dengan 5 ditukar. Ya, jadi 8 pindah ke kanan lagi, 5 pindah ke kiri. Oke, kita lanjut, ini B-nya baru 3, kita lanjut ke B yang keempat. Ini bergeser kembali ke sini. Nah, di sini 8 dibandingkan dengan 3. Apakah 8 lebih besar dari 3? Ya, jika iya, maka tukar ya, lakukan proses penukaran, maka nanti 8 akan pindah ke kanan. Jika teman-teman lihat mekanisme di iterasi pertama ini, angka yang paling besar itu akan bergeser ke sebelah kanan gitu ya. Akan bergeser ke sebelah kanan. Oke, kita lanjut ke iterasi yang kedua. Di sini A-nya berkurang ya. Jika sebelumnya A-nya adalah 4, sekarang A-nya 3. Jadi kita nanti sampai ujungnya sampai sini, sampai 3. Berarti B-nya itu akan iterasi dari 1 sampai dengan 3. Nah, di B sama dengan 1, di sini lakukan pengecekan. Ya, apakah B yang array yang pertama yang B ini lebih besar dari B plus 1 ya. Ini lebih besar dari ini. Jika iya, di sini kan 7 lebih besar dari 4, maka proses tukar. Maka 7 akan pindah ke kanan. Setelah tukar, next. Lalu di B yang kedua, lihat kursor yang bawah pindah ke kanan. Di sini dicek lagi apakah 7 lebih besar dari 5. Karena iya, maka lakukan proses tukar. Maka 7 pindah ke kanan, 5 tetap 5 pindah ke kiri ya. Seperti itu ya. Lalu kemudian yang sini B-nya naik lagi jadi 3. Di sini kursornya sudah pindah lagi ke sini, di sini 7. 7 lebih besar dari 3. Apakah lebih besar dari 3? Karena 7 lebih besar dari 3, maka tukar ya. Selesai sampai di sini. Iterasi B-nya, karena B-nya cuma sampai 3, lihat ya, setelah panah yang atas dengan yang bawah sejajar, maka proses iterasinya selesai. Maka di iterasi yang kedua itu ini hasil akhir array-nya adalah ini 4, 5, 3, 7, 8. Oke ya. Kita masih lanjut. Iterasi yang ketiga, ini A-nya sama dengan 2. Nah, di sini kita lihat kursor yang atas bergeser ke sebelah kiri karena A-nya sama dengan 2, jadi sampai dengan indeks yang kedua di sini. Di sini B-nya dari 1 sampai dengan 2. Ketika B-nya 1, 4, dan 5, ini lakukan pengecekan. Apakah A lebih besar, apakah yang sebelah kiri lebih besar dari yang sebelah kanan? Nah, di sini 4 tidak lebih besar dari 5, maka tidak dilakukan proses penukaran. Kita lanjut ke B yang selanjutnya. Nah, di sini B-nya bergeser ke kanan, B-nya sekarang jadi 2, dicek ya. Apakah yang kiri lebih besar dari yang kanan? Oh, di sini ternyata 5 lebih besar dari 3. Maka dilakukan proses tukar. Tukar 5 ke kanan dan 3-nya ada di kiri. Ya, ini selesai. B-nya selesai sampai di sini karena B-nya sudah sama dengan A. Nah, lanjut di iterasi yang berikutnya, di sini A-nya di sini sama dengan 1. Ya, sudah 1. Sekarang tadi kan sebelumnya A-nya 2, sini 1, berarti ini adalah iterasi paling akhir. Nah, kita lihat di sini B-nya dari 1 sama dengan 1. Dilakukan pengecekan di sini. Ketika B-nya 1, di sini adalah 4. Apakah yang sebelah kiri lebih besar dari yang sebelah kanan? Maka kita lihat 4 lebih besar dari 3, maka lakukan proses tukar ya. Nah, di sini ini sudah selesai. Nah, hasil akhir ini kita lihat hasil akhirnya adalah array-nya sudah terurut. 3, 4, 5, 7, 8. Nah, ini adalah mekanisme pengurutan array dengan algoritma bubble sort ya. Jadi lihat hasil akhirnya, array-nya terurut dari array yang awalnya acak lalu kemudian terurut dari kecil ke besar karena ada proses penukaran di sana. Oke, nanti kita akan masuk ke bagaimana kita menuliskannya dalam notasi algoritma. Sampai di sini dulu video penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.